Ya, shalom semuanya. Kita bertemu lagi dalam kontekstual Bible Reading. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat 51. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai ayat 51. Persilahkan. Keluaran 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut kebutuhan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dikuburkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan tepisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu pakailah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakan sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel, serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu, dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop, dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah
pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya dan bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir telah menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan mohonkanlah juga bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adunannya sebelum diragi dengan tempat adunan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Firmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel haruslah merayakan. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan kamu merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Ya, terima kasih. Saudara yang terkasih, menarik bahwa sebelum tulah ke-10 itu dilaksanakan oleh Tuhan, ini diawali dengan penaatan tentang Paskah yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Apa poin penting yang
dapat kita petik dari hal ini, yaitu bahwa tindakan Tuhan untuk mengatur tentang Paskah untuk mengajarkan pada Israel bahwa ketika mereka meninggalkan Mesir, ini bukan sebuah keberhasilan leadershipnya Harun dan Musa, tapi sebuah penggenapan rencana besar Allah untuk keselamatan bangsa ini, dan sekaligus menjadi sebuah model penyelamatan Allah atas isi dunia. Nah, penataan tentang Paskah kita lihat di sini bahwa Tuhan menghendaki Musa dan Harun untuk memerintahkan pada para tua-tua untuk melakukan sebuah tindakan iman, ya, yaitu mengambil domba yang tak bercacat celah, menyembelihnya, dan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan didudukan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Lalu dikatakan bahwa ketika itu sudah dikerjakan, maka Tuhan akan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dan apabila dia melewati rumah-rumah itu dan menemukan pada ambang pintu dan kedua tiang pintu itu ada tanda darah itu, maka akan lewat, ya, malaikat pembinasa itu, sehingga terjadi sebuah kontras itu, ya, antara umat Israel yang tidak mengalami kebinasaan, di pihak yang lain Mesir, anak-anak sulung itu akan mengalami kebinasaan. Nah, inilah Paskah itu, ya, lewat, ya, Tuhan melewati rumah-rumah umat Tuhan, mereka tidak dibinasakan, sementara bangsa Mesir itu akan dibinasakan. Dan ini yang kemudian Musa sampaikan pada tua-tua Israel, ayat 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Jadi inilah Paskah itu, saudara. Lalu hal yang kedua yang perlu kita perhatikan di ayat yang ke-24, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila sudah masuk di tanah perjanjian, lalu ditanya oleh anak-anak, maka harus kamu ajarkan demikian. Ayat 26, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Jadi inilah Paskah itu. Nah, di ayat yang pertama dan kedua sangat-sangat penting kita cermati. Dikatakan sana, berfirman Tuhan pada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Tentu sudah ada bulan-bulan yang sifatnya reguler, tetapi peristiwa ini, peristiwa pembebasan atas bangsa Israel oleh Tuhan sendiri, dikatakan harus menjadi bulan pertama. Jadi kita coba tarik ke perjanjian baru bahwa titik di mana seorang menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu menjadi sebuah titik perjalanan rohani. Ya, saat pada seorang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mengalami kelahiran baru, ya, dosanya diampuni, hidup kekal diberikan, status baru sebagai anak Allah itu diterima, maka itu menjadi sebuah perjalanan rohani atau kurikulum vitae rohani. Seorang anak Tuhan dimulai sejak dia menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, bagi Israel, peristiwa ini, pembebasan di tanah Mesir, menjadi bulan pertama dari sebuah perjalanan rohani mereka sebagai umat Allah, sebagai umat perjanjian itu. Dan itu harus diperingat turun-temurun, bahkan tadi kita sudah melihat di ayat 24, 25, 26, harus diceritakan turun-temurun. Dan orang-orang yang akan terlibat dalam perayaan itu juga harus memenuhi syarat, ya. Tentu orang-orang di luar dari umat Tuhan juga diperbolehkan untuk
merayakan Paskah asal mereka memenuhi syarat. Di bagian perikop yang ketiga itu dari ayat 43 sampai 51 diatur di sana ya. Di ayat 47 dikatakan segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Tapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-samanya wajiblah disunat, barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia dianggap sebagai orang asli. Ya. Jadi orang lain pun boleh ambil bagian kalau dia memenuhi syarat itu ya, disunat ya, terlibat atau terikat dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan. Nah, jadi kita melihat di sini tentang bagaimana penataan tentang Paskah ini menjadi sebuah awal kehidupan rohani dan perjalanan rohani sebagai umat Allah yang harus diceritakan dari generasi-generasi dan diceritakan juga kepada orang lain, dan orang lain pun boleh join di situ asal mereka mau tentu dengan langkah iman terikat dalam ikatan perjanjian melalui tanda sunat itu. Nah, ini menarik untuk kita hayati bersama, renungkan bersama bahwa sesungguhnya Paskah ini meletakkan dasar ajaran tentang penebusan oleh Yesus, anak domba Allah sejati yang menghapus dosa dunia. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 dan ayat 36 ya, Yohanes Pembaptis menunjuk pada Yesus ketika dia harus mengajarkan pada murid-muridnya untuk menyambut Yesus bahwa dia inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus Kristus adalah penggenapan dari domba Paskah yang disembelih di Mesir. Melalui kematian dan kebangkitannya, manusia sebagai hamba dosa yang percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan memperoleh pengampunan dosa, ya, kehidupan kekal, diselamatkan dari kematian kekal, diterima dan diakui sebagai anak-anak Allah. Nah, setelah penataan Paskah ini diatur dan kemudian dilaksanakan oleh umat Tuhan, ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-42 itu, tulah ke-10 itu dilakukan oleh Tuhan, di mana seluruh anak sulung di tanah Mesir itu dan juga semua yang sulung binatang semua dibinasakan oleh Tuhan, dan umat ini kemudian keluar dari tanah perbudakan ya, setelah sekitar 430 tahun menjadi budak di tanah Mesir. Mereka keluar dari tanah Mesir oleh karena kuasa penyelamatan dari Allah sendiri. Dia Tuhan yang berjanji untuk membebaskan, melepaskan. Di dalam Keluaran pasal 6 kemarin kita sudah dalami itu. Sekarang dia bertindak dengan sebuah tindakan yang nyata. Ayat 40 dikatakan, malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan Allah dia yang merancang tindakan penyelaman pembebasan, dia yang menggagas itu, dia yang mengeksekusinya, dan dia yang mengawasi tindakan penyelaman itu dalam mengawal perjalanan dari umat Tuhan ini menuju tanah perjanjian dan menghidupi kehidupan mereka sebagai anak-anak Allah di negeri perjanjian itu. Poin penting yang kita perlu renungan berkenaan yang bagian ini, bahwa ya, hidup Kristenan kita berawal dari saat seorang menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saat itulah ada sebuah relasi yang baru yang tercipta antara dirinya dengan Tuhan. Tuhan Allah Sang Penyelamat Pembebas yang sudah berkarya dalam diri anaknya itu menjadi Allahnya, dan orang yang ditebus menjadi anak-anaknya. Relasi inilah yang membawa dalam sebuah hubungan yang tidak akan terputus, yang perlu dijaga, dipelihara secara berkesinambungan. Umat taat kepada Allah, dan Allah mengawal, menjaga, memelihara hidup dalam perjalanan hidupnya sebagai orang percaya. Dan inilah sebuah kehidupan rohani yang dikehendaki Tuhan, hidup sebagai milik kepunyaan Allah yang sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Amanat teks yang bisa kita dapatkan dari perenungan kita pagi ini, yang pertama, Allah adalah pembebas dan penyelamat. Yesus Kristus adalah domba Paskah yang sejati untuk menebus dari dosa dan kebinasaan kekal dan membawa kepada hidup yang kekal. Aplikasi bagi kita semua, sudahkah saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat demi luput dari
maut kekal? Dan yang kedua, maukah saudara dan saya sudah mengalami keselamatan dari Allah dalam Kristus itu? Mau menceritakan tentang Kristus Tuhan dan karya penyelamat pada semua manusia berdosa? Biarlah hari ini kita jalan dengan penuh sukacita, dan dengan sukacita itu kita memberitakan Kristus kepada banyak orang agar mereka menyambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat demi pengampunan dosa, keselamatan dari kebinasan kekal, dan hidup sebagai anak-anak kepunyaannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, kita responi firman Tuhan pagi ini. Kita terus menyanyikan dan menceritakan anak domba Allah itu namanya Yesus. Karena salibmu aku hidup. Ya, kita nyanyikan lagu ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyerahkan segalanya. Kaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita mengucap syukur dan katakan hanya Kau Tuhan, Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyerahkan segalanya.
biarlah hari ini kita mengucap syukur yang sudah diberi hidup oleh karena darah Yesus yang tersalib menebus dosa kita, anak domba Allah itu. Kita mau bersyukur, kita mau ceritakan kepada generasi ke generasi. Kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan untuk datang ke dunia dalam diri Yesus, mati di kayu salib, menebus dosa kami dan menyelamatkan hidup kami dari maut, yang menebus dan terus memberikan hidup yang baru buatku dan memperoleh hidup di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah aku terus memberitakan berita ini generasi ke generasi, turun temurun. Kami terus menceritakan karena kasih Yesus, di dalam Yesus ada keselamatan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus.